wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Segenap jamaah pengajian jamaah Baitul Ilmin, juga segenap mustami'in dan mustami'at di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat-sahabatnya, juga segenap imam mazhab kita, juga kepada kedua orang tua kita dimanapun saja beliau berada, baik yang sudah ada di alam kubur sana ataupun yang masih berada di alam dunia ini, dimanapun saja berada. Mudah-mudahan senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia di dalam alam kubur sana, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka masih ada di alam ini, entah masih ada di kampung halaman, atau mungkin juga ada di rantau, atau mungkin masih bersama dengan kita, kalaupun mereka dilanda sakit, mudah-mudahan cepat diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dalam keadaan sehat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu ada dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Jadi ringkasnya, setiap kita melakukan sesuatu, biar kita mendapatkan keberkahan, setelah kita menyebut asmanya Allah yang diliputi dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, maka setiap sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita mengawali dengan pembacaan bismillah. Karena di dalam bismillah itu mengandung asmanya Allah, kemudian juga mengandung sifat-sifatnya Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata musannif, abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah aqidatul awam bil basmalati. Maka saya memulai mengarang
mengarang nazaman ini dengan permulaan abda'u bismillah. Apa maknanya memulai dengan bismillah setiap sesuatu pekerjaan? Setiap apa yang akan kita lakukan, kalau nilainya itu adalah baik, musta'inan billahi azza wa jalla. Karena kita apa? Mengharapkan pertolongan Allah. Jadi hilang perasaan angkuhnya. Jadi nanti akan hilang perasaan sombongnya, bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah bermuara dari pertolongannya Allah. Maka banyak orang yang memulai yang lebih baik lagi diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian diawali lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru kita umpamanya mau sholat, kita baru nawaitu ataupun usalli, itu baru dimulai dengan kalimat usalli, diawali dengan kalimat a'udzubillah, kemudian juga digandeng dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diharapkan? Musta'inan billahi azza wa jalla, karena dia mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menolong, kalau sudah Allah yang menolong, maka tidak akan ada rasa-rasa yang lainnya kecuali rasa yang betul-betul diridhai oleh Allah. Keangkuhannya pasti akan hilang. Kenapa? Ma'unahnya Allah, istighosanya Allah, pertolongannya Allah. Mau sombong, Allah hilangkan kesombongannya. Mau angkuh, Allah hilangkan keangkuhannya. Mau riya, Allah hilangkan riyanya. Karena kadang riya hilang, angkuhnya tidak hilang. Banyak orang yang riyaknya umpamanya hilang, ya, riyak bisa hilang, atau mungkin lebih mudah hilangnya dibanding dengan angkuhnya. Contoh, misalkan kita sholat di rumah sendirian, sholat tahajud umpamanya, di tempat yang gelap, sudah tidak kelihatan orang, atau mungkin juga ada di dalam kamar, kita sudah tidak membayangkan lagi untuk bisa dipuja orang lain, atau disanjung oleh orang lain, atau supaya dilihat oleh orang lain, karena kita sholatnya ada di dalam kamar. Tapi sombongnya masih mungkin, angkuhnya masih mungkin. Kenapa? Karena dari kesombongan itu akan terbaca daripada di saat kita selesai sholat, ada perasaan di dalam jiwanya, alhamdulillah saya bisa sholat. Memang bermula dari alhamdulillah, tapi sebatas lisan. Itu orang-orang semuanya masih tidur, saya ini sudah sholat tahajud, saya sudah sholat tasbih, saya sudah salat syukril wudu, saya sudah salat sunnah mutlak, dan seterusnya. Bangga dalam jiwanya, bangga dalam angan-angannya, itu pun termasuk dalam takabur. Karena kita kenal dengan yang namanya tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Kemarin kita terangkan tauhid rububiyah. Di saat kita memuji Allah, di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita melaksanakan perintahnya Allah, itu memang sudah kewajiban dan sepantasnya. Memang sudah sepantasnya kita beribadah sholat. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang merintah.
Kenapa kita sholat tahajud? Karena Nabi mensyariatkan. Kenapa kita puasa? Karena Allah yang memerintah. Di saat kita memerintah, kita harus berhentinya dengan melaksanakan perintahnya Allah. Jangan sampai ditambahin lagi. Ini yang bikin susah, yang bikin ribet, ini karena ada tambahan. Tambahannya apa? Saya mau sholat supaya dikasih rezeki. Saya mau sholat puasa supaya dikasih ketenangan. Saya mau zakat supaya dikasih keberkahan. Saya mau begini supaya dapat ini dan seterusnya. Permintaan yang semacam itu termasuk mengikis kepada tauhid uluhiyah. Karena nanti apa kalau Anda sholat kemudian tidak dipenuhi hajatnya oleh Allah, lalu Anda tidak akan sholat, tidak akan nyembah Allah, tidak akan beribadah kepada Allah? Tidak bisa. Karena Allah itu sebagai ilahun, sebagai Rabbun, tauhid rububiyah, sebagai ilahun memang cuman hak Allah yang pantas disembah. Memang cuman Allah yang pantas untuk disembah. Maka kadang ada orang sholat ingin dipuji orang, ada orang salat karena ria, ada orang salat karena punya niatan ini dan itu tidak bisa diterima dan dianggap salah, karena yang lain daripada Allah itu tidak berhak untuk disembah, untuk dijadikan Tuhan, sebagai tauhid uluhiyah. Pengilahan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Baca sholawat karena kita cinta kepada Rasul. Jangan baca sholawat supaya dapat ini dapat itu. Itu menafikan sholawat kok ditukar dengan dunia. Ada orang kan baca sholawat 100 kali supaya dapat rezeki begini, atau baca sholawat 1000 kali supaya dapat begitu dan lain sebagainya. Tidak perlu yang demikian. Kok sholawat cintanya kita kepada Rasul kok mau ditukar seperti itu? Itu terlalu naif. Terlalu naif. Ya kita tidak mau menyalahkan lah ya, karena orang sholat minta pahala juga tidak ada masalah, karena Allah juga menjanjikan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita cuman ingat-ingat dengan pahala, kok kita itu seperti hitung-hitungan dengan Allah. Seakan-akan kita berperhitungan dengan Allah. Ayo Allah, saya mau sholat kasih ganjaran. Kan sepertinya tidak logis. Karena bagaimanapun Allah itu ya tetap Rabbun, ya tetap ilahiyun. Ya gak masalah juga. Baca salawat 1000 kali, baca salawat naria supaya bangunannya dilancarkan oleh Allah. Baca salawat naria karena keistimewaannya begini. Kalau keistimewaan itu penyebutan nama Rasul saja, kita baca salawat dengan salawatnya, tidak ada yang melebihi daripada penyebutan Rasul karena Allah. Tidak ada yang melebihi itu.
dengan murninya niat karena rasa cinta kepada Rasul, karena rasa cintanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa diembel-embeli oleh keinginan yang lain, itu adalah penyebutan yang amat mulia. Jangankan nyebut, ingat kepada Nabi itu saja, punya rasa cinta saja, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini yang saya katakan musta'inan billahi azza wa jalla alladzi wasi'at rahmatuhu kullasyai. Kita itu memang minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, di mana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala alam jagat raya ini. Kalau Allah mengatakan bahwa Nabi Allah Muhammad itu menyebutkan dirinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat yang ada pada Nabi itu mulai dari jasadnya, namanya, jasadnya, syariatnya, hadisnya, perkataannya, semuanya itu adalah rahmat. Rahmat untuk siapa? Untuk alam jagat raya ini. Itu saking dari mulianya. Pas kemuliaan oleh orang seperti kita, karena kita terlalu ingat kepada materi, kepada dunia, lalu ditukar dengan dunia. Contohnya, ayo baca sholawat supaya dapat begini berapa kali? 1000 kali. Oh, supaya dapat kemuliaan, dapat kekaromahan, supaya dapat dihormati oleh orang. Dihormati oleh orang bentuknya juga dunia. Begitu dihormati oleh orang, enak merintah orang seenaknya. Supaya dihormati, disalamin orang, dihargain orang, dibantu orang. Kan itu duniawi. Baca salawat ini yang tekun 40 hari, 60 hari dan seterusnya, itu duniawi. Coba kita baca salawat kena rasa cinta. Baca salawat kena rasa cinta. Pernah suatu saat, ya, ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda, memang dia sudah berkeluarga, ya, tapi beliau itu sangat mencintai Nabi, senantiasa ingat dengan Nabi. Setiap gerak-gerik dari perjalanan hidupnya, permulaan yang dia ingat dan ia sebut adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia itu bernama Thauban. Bahkan dia pernah menjadi pembantunya Nabi. Khaddam lah. Ya. Ya, pernah memang dari kalangan budak, ya, dari kalangan budak juga, ya. Jadi pembantu Nabi, ya, dia itu juga seorang budak, ya. Itu masih muda, tapi cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Sampai saking cintanya kepada Nabi, di saat dia itu bertemu dengan Nabi tidak lepas memandang Nabi, membara cintanya. Begitu dia berpisah dengan Nabi, pikirannya itu cuma tergoda untuk bertemu kembali. Ya. Suatu saat dia itu terjatuh sakit, terjatuh sakit. Kelihatan orangnya itu pucat, ya. Kemudian bibirnya juga pecah-pecah, badannya kurus. Memang orangnya sudah kurus. Ditambah lagi karena tidak sering makan, lupa makan,
kadang tidak bisa tidur, matanya sampai merah. Lalu kata Nabi, kenapa yang menyebabkan engkau sampai terjadi seperti itu? Apa kamu tidak makan? Apa kamu kekurangan makan? Tidak. Apa kamu tidak tidur? Tidak bisa tidur, kenapa? Lalu dia itu menjawab, apa kata Sauban Nabi? Bagaimana selera makan akan ada pada saya? Bagaimana mata ini bisa menjadi kantuk? Bagaimana pikiran ini bisa kosong dengan memikirkanmu? Sementara yang ada dalam bayangan ini adalah wajahmu dan namamu yang selalu terselip dalam hati. Ditanya dengan orang tuanya, Sauban itu memang pecinta Nabi yang luar biasa. Pecinta Nabi yang luar biasa. Dia cinta Nabi, bahkan sudah bertemu dengan Nabi. Bukan orang yang baca salawat supaya dapat uang. Bukan orang yang baca salawat supaya dagangannya laris. Bukan orang yang baca salawat supaya punya karisma. Bukan dia baca salawat supaya dapat dihormati orang, naik derajatnya, naik pangkatnya dan seterusnya. Tidak. Dia cinta. Apa yang terdetik dalam pikirannya Sauban? Nabi, bagaimana saya tidak mengenangmu? Bagaimana saya tidak mencintaimu? Mumpung sekarang saya masih di dunia, kalaupun nanti saya meninggal dunia, saya berpisah dengan engkau, saya berpisah dengan anda, ajal sudah memisahkan kita, saya juga tidak akan tahu akan kemana rimbanya. Kalau engkau pasti akan menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau orang yang dimuliakan, orang yang disayangi, orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sedangkan saya bagaimana? Keadaan saya bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan bagi diriku. Ini yang ada dalam angan-anganku setiap saat, setiap waktu. Kalaupun nanti saya menjadi penduduk surga, pasti juga akan berpisah. Engkau mesti akan di dalam surganya Allah yang eliyin, yang tinggi. Sementara kalau saya jadi penduduk surga, pasti akan menjadi di bawahnya, karena tidak akan menyamaimu. Maka kecintaan ini tidak akan terputus. Mumpung saya masih bisa bertemu denganmu, saya ingin selalu bersamamu, karena saya rasanya tidak akan bisa berpisah denganmu. Kalaupun bisa berpisah denganmu, akan membuat perasaan ini gundah gulana. Itu cinta yang membara. Itu cinta yang luar biasa. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin jamaah pengajian yang berbahagia? Allah menurunkan dan memberikan jawaban. Allah yang menjamin, Allah yang menjawab. Apa jawaban Allah? Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu tidak hanya sebagai pengikut biasa, tapi wa may yuti'i ini mempunyai makna mencintai, mengagumi, mengidolakan, mengagungkan. Seperti apa yang terjadi kepada Sauban. Orang-orang kata Allah
yang betul-betul mencintai para nabi, para siddiqin, para syuhada, dia pasti, kata Allah, akan dikumpulkan bersama mereka yang ia cintai. Mendengar ayat itu, Sauban tambah rajin mengharapkan bisa bersama dengan Rasul. Maka kita di dalam memulai sesuatu, ya, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah. Kalau pertolongan dari Allah itu yang terjadi, seperti Thauban, dia tidak baca salawat untuk yang lain-lainnya karena rasa cinta, mengingat Rasul karena rasa cintanya, ya. Karena rasa cintanya. Apa yang menjawab itu? Allah yang menjawab. Karena apa? Dia mengharapkan, memang benar-benar tahu kepada musta'inannya Allah. Kemudian di dalam mafrudatnya disebutkan awalan iktida'u bil kitabil aziz tartiban. Kenapa dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena dia mencontoh kepada kitab suci Al-Quran di dalam runtutannya. Dia sebutkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim, bukan masalah turunnya. Kalau di dalam turunnya Al-Quran itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian tsaniyan, di dalam landasan yang kedua, kenapa diawali dengan bismillah? Amalan bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim karena suatu pekerjaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu atau semua pekerjaan yang nilainya baik, kalau tidak diawali dengan bismillah itu putus. Maknanya putus, tidak barokah. Artinya barokah itu tidak ziyadatul khair. Barokah itu apa maknanya? Barokah itu ya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, maka kita sering minta barokah. Mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan dapat barokah. Ditanya barokah apa? Barokah tidak tahu. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Jadi setiap melakukan kebaikan ingin mengulang kembali kebaikan atau mengembangkan kebaikan itu. Dari umpamanya pengajian yang cuma sehari dalam bulan Ramadan, umpamanya berkembang setelah bulan Ramadan, atau mungkin sebulan sekali, bisa seminggu sekali. Itu namanya ziyadatul khair atau barokah. Yang ketiga, wasalisan, juga di dalam masalah pembuatan nazam ini juga berlandaskan kepada apa yang pernah dan senantiasa dilakukan oleh Nabi di dalam mengirim surat ataupun di dalam penulisan kitab-kitabnya, surat-suratnya. Wasalisan taksiyan bin Nabi fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalati. Karena Nabi itu walaupun mengirim surat kepada Raja Heraklus segala itu juga diawali dengan bismillah. Falhamdulillahi, falhamdu moko utawi puji iku lillahi kagungi Allah al-qadimi kang qadim, al-awwali kang awal,
wal akhiri kang wal akhiran akhir al baqi kan tetep bila tahawulin ora uwa. Kemudian setelah bismillah itu diucapkan dari permulaan nazam yang ada, lalu nazim itu melanjutkan dengan alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, al qadimi azat yang qadim, al awwali azat yang awal, al akhiri azat yang akhir, al baqi azat yang tetap bila tahawulin tidak berubah-ubah. Apa dari makna alhamdulillah? Ya. Alhamdulillah itu yang bagaimana? Faham apa tidak? Apa sekedar hanya alhamdulillah itu ya puji bagi Allah? Ya. Jadi kita bagaimana dengan alhamdulillah? Ya kita kalau dapat rezeki alhamdulillah, diberi sehat alhamdulillah, diberi bisa sholat alhamdulillah, diberi bisa berjalan alhamdulillah. Andai kata kita tidak diberi rizki, andai kata kita tidak bisa diberi jalan, andai kata kita tidak diberi kesehatan, apa tidak alhamdulillah? Jadi alhamdulillah itu bukan hanya sekedar dapat nikmat lalu berkata alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kiriman dari Malaysia. Alhamdulillah dapat kiriman dari Bawean. Alhamdulillah dapat kiriman dari Madura. Di saat dapat rizki kita bilang alhamdulillah. Di saat tidak dapat rizki, apa kita tidak alhamdulillah? Nah, makanya dikatakan di sini alhamdulillahi lughatan. Apa yang dikatakan alhamdulillah? Alhamdulillah adalah as-sana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari ma jihati ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Apa yang dikatakan alhamdulillah? Alhamdulillah itu adalah pujian, bukan hanya sekedar syukur. Bukan hanya sekedar syukur. Alhamdulillah itu adalah pujian kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan lisan. Pujian dengan lisan. Di saat apa? Dengan pujian yang bagaimana? Dengan pujian yang baik kepada Allah. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan lapang. Tidak dalam keadaan tertentu. Kalau dalam keadaan tertentu saat dapat rizki saja kita memuji Allah alhamdulillah. Di saat tidak dapat rizki kita tidak muji, tidak begitu. Di samping kita memuji kepada Allah berterima kasih, ada rasa ta'zim di dalam pemujian itu. Kita mengagungkan kepada Allah. Kita memang pantas untuk memuji Allah, baik kita dalam keadaan dapat rizki ataupun tidak dapat rizki. Itu secara bahasa. Secara bahasa begitu. Jadi orang yang memang tauhidnya itu kuat, dia tidak pernah alpa daripada alhamdulillah. Tidak pernah alpa dari alhamdulillah. Ini ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Kilabah. Ini kalau saya cerita Ibnu Kilabah, sahabatnya Nabi tidak nutut ini. Tidak berhenti daripada alhamdulillah. Karena orang yang pandai bersyukur, yang tauhidnya itu memang kuat. Ya, orang yang tauhidnya kuat, kita bukan hanya bersyukur dengan apa yang terjadi sekarang.
Ya, jangan hanya alhamdulillah dengan nikmat yang ada sekarang. Kepahitan apapun di masa lalu itu juga alhamdulillah. Jadi orang yang murni tauhidnya, orang yang kuat tauhidnya, yang betul-betul tauhidnya mantap kepada Allah, itu dia mampu berkata di dalam jiwanya, alhamdulillah atas segala yang pernah terjadi, dan alhamdulillah kepada yang sedang terjadi. Begitu juga alhamdulillah apa yang akan terjadi. Mampu nggak kira-kira kita? Ya. Mampu nggak kita mau berkata alhamdulillah kepada yang akan datang? Naudzubillah, anak kita umpamanya jadi bodoh. Naudzubillah, umpamanya kita baru kawin, mau lahir anak kita cacat. Alhamdulillah, yang akan terjadi kita mampu mengatakan alhamdulillah. Naudzubillah, umpamanya orang tua kita meninggal, umpamanya anak kita meninggal, istri kita meninggal. Alhamdulillah kepada apa yang akan terjadi. Artinya kita siap menerima apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah. Itu orang yang bertauhid. Kita enggak, kadang dengan masa lalu saja kita sering ngungkit-ngungkit. Iya dulu, coba orang tua saya kaya, dulu saya mungkin bisa mondok. Umpamanya orang tua saya dulu kaya, saya bisa melanjutkan sekolah. Coba orang tua saya itu tidak keras dulu begini, saya bisa bersekolah lebih tinggi lagi, lebih terpelajar lagi. Coba orang tua saya tidak bercerai dengan ibu. Coba semuanya masa lalu. Orang yang selalu berkata dan berangan-angan yang demikian, itu dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti tauhidnya nihil. Dia tidak mensyukuri apa yang sudah terjadi. Padahal semua yang terjadi itu tidak lepas dari ketentuannya Allah. Anda mungkin bisa berkata, ya saya anaknya orang miskin, coba anaknya orang kaya tidak begini. Padahal umpama Anda jadi anaknya orang kaya, mungkin lebih jahat dari apa yang ada sekarang. Juga kita tidak tahu. Tapi yang perlu kita yakini adalah apa yang diberikan oleh Allah ini untuk kita adalah pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Asalkan kita menggantungkan kepada Allah. Kalau kita lepas dari Allah, Allah juga akan membiarkan. Allah juga akan membiarkan. Bagaimana orang-orang yang kesulitan ekonomi tapi sukses dalam kehidupannya, bahkan pendidikannya sukses. Karena apa? Dia bergantung kepada Allah. Dia menjadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Kalau sudah dalam lindungan Allah, apapun bisa terjadi karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu yang dikatakan lughatan as-sana' bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari ma'a jihati ta'zim. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Sama saja dia itu memuji di saat adanya nikmat. Ya nikmat biasanya oleh kita cuma ditumpukan kepada rizki. Rizki saja yang dianggap nikmat. Padahal nikmat itu luas. Nikmat itu bermacam-macam. Kita bisa melihat nikmat. Kita tidak tuli nikmat. Kita sehat nikmat. Kita bisa berpikir normal sehat itu nikmat. Istri kita tidak ngamuan nikmat. Anak kita tidak nakal juga nikmat.
Orang mertua kita umpamanya sayang kita juga nikmat. Masyarakat kita tenang-tenang saja itu juga nikmat. Lingkungan kita baik-baik saja juga nikmat. Luas nikmat. Kita memandangnya nikmat itu hanya rizki. Kalau tidak ada uang dianggap tidak dapat nikmat. Padahal kita bisa jalan. Sudahlah kita bisa bernafas. Itu juga nikmat yang luar biasa. Kemudian secara syar'an, habis waktunya. Nanti kita bahas untuk selanjutnya secara syar'an. Secara syar'an apa yang dikatakan alhamdulillah itu atau memuji kepada Allah. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Kita kirim doa terlebih dahulu. Kita kirim doa dulu. Ini ada permintaan doa. Pertama untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Soleh Sobari. Yang kedua Bapak Sarijo, yang ketiga Bapak Mursito, kemudian Bapak Mulyono, Bapak Satriam, Bapak Sudari, kemudian untuk Ibu almarhumah Hajah Siti Fatimah Suyatmi, Ibu Suntina, Ibu Suparti, Ibu Wiwi Rahayu, Ibu Kasmi. Kemudian pengirim doa ini adalah Bapak Widianto dan Bapak Aditya Nugraha. Mudah-mudahan semuanya yang ada di alam kuburnya sana senantiasa dirahmati oleh Allah, kesalahannya diampuni, kemudian kebajikannya dilipat gandakan, serta ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk almarhum Ibu Isropa, almarhum Ibu Veronica, mudah-mudahan Bapak Hendrik, mudah-mudahan keluarganya diberi kelancaran rezeki oleh Allah yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Dan almarhum dan almarhumah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.